Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama yang sering sekali menjadi sasaran tuduhan dan fitnah. Salah satunya adalah klaim bahwa beliau mengkafirkan umat Islam secara sembarangan. Fitnah ini telah menyebar luas, bahkan dijadikan alat untuk menakut-nakuti kaum muslimin dari dakwah tauhid yang beliau bawa. Oleh karena itu, penting untuk membahas permasalahan ini secara ilmiah dan berdasarkan fakta sejarah serta tulisan asli Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang fitnah terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama yang berasal dari Najd, Arab Saudi. Beliau adalah pembaru Islam yang menyerukan umat Islam untuk kembali kepada tauhid yang murni, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dakwanya berfokus kepada pemberantasan syirik, khurafat, dan bid'ah yang banyak berkembang di dunia Islam pada saat itu. Beliau bukanlah pendiri mazhab baru atau agama baru, melainkan hanya menyerukan umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Salah satu tuduhan yang sering sekali diarahkan kepada beliau adalah bahwa beliau menganggap seluruh umat Islam di luar pengikutnya sebagai kafir. Tuduhan ini sering sekali diulang-ulang oleh lawan-lawan dakwanya, terutama oleh kelompok yang merasa terganggu dengan seruan beliau untuk meninggalkan syirik dan bid'ah. Namun apakah benar demikian? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat langsung tulisan dan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Teman-teman sekalian, di antara pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang pengkafiran ialah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam berbagai tulisannya telah menjelaskan dengan gamblang bahwa beliau tidak mengkafirkan umat Islam secara sembarangan. Di sini akan kita bawakan beberapa pernyataannya yang membantah fitnah tersebut. Yang pertama, beliau menolak tuduhan bahwa dirinya mengkafirkan umat Islam. Dalam salah satu suratnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, beliau berkata, "Aku mengkafirkan orang yang mengetahui agama Rasulullah SAW. Lalu setelah dia mengetahuinya, dia malah mencelanya dan menghalangi manusia darinya, serta memusuhi orang-orang yang mengikutinya. Inilah orang yang aku kafirkan. Dan kebanyakan umat Islam, alhamdulillah, bukanlah seperti ini." Dari pernyataan ini teman-teman sekalian, jelas bahwa beliau tidak mengkafirkan secara sembarangan, melainkan hanya terhadap orang-orang yang jelas-jelas mengetahui kebenaran Islam, namun dengan sengaja menentangnya, memusuhi dakwah tauhid, dan menghalangi manusia darinya. Yang kedua, beliau tidak mengkafirkan orang yang berbuat syirik karena kebodohan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa seorang yang jatuh dalam kesyirikan karena ketidaktahuannya atau karena tertipu tidak serta-merta dianggap sebagai kafir. Beliau berkata sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 1 halaman 104, "Kami tidak mengkafirkan orang yang beribadah kepada berhala bersama Allah karena kebodohannya atau karena tidak ada yang mengingatkannya." Hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki sikap toleransi dalam masalah takfir, terutama terhadap orang-orang awam yang jatuh dalam kesalahan karena ketidaktahuannya. Yang ketiga, beliau berpegang teguh kepada prinsip-prinsip takfir
yang diajarkan dalam Islam. Dalam Islam tidak sembarangan orang bisa dikafirkan. Ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Seperti tegaknya hujjah, yaitu penjelasan yang jelas, dan hilang uzur, yaitu alasan yang bisa diterima. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Majmu'ah Rasail wa Masail jilid 3 halaman 14, adapun pengkafiran secara mutlak, maka aku tidak mengkafirkan kecuali setelah tegaknya hujjah atas mereka. Artinya seseorang tidak bisa dianggap kafir hanya karena melakukan suatu perbuatan syirik, kecuali setelah dijelaskan kepadanya dengan hujjah yang kuat dan dia tetap menolaknya. Terus apa yang sebenarnya dilawan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya tidak sedang melawan umat Islam secara umum, tetapi beliau melawan fenomena-fenomena kesyirikan dan bid'ah yang merusak kemurnian tauhid. Beberapa di antaranya seperti yang pertama, pemujaan terhadap kuburan orang-orang soleh hingga berdoa kepada mereka. Keyakinan bahwa orang mati bisa menjadi perantara dalam doa dan dapat mengabulkan permintaan. Yang kedua, takhayul dan perdukunan yang menyebar luas di masyarakat. Hukum-hukum syariat yang diabaikan digantikan dengan aturan-aturan yang bertentangan dengan Islam. Apa yang beliau perangi bukanlah umat Islam, tetapi kesyirikan, khurafat, dan penyimpangan dari Islam yang murni, teman-teman sekalian. Maka timbullah sebuah pertanyaan. Di sini teman-teman sekalian, mengapa tuduhan ini tetap disebarluaskan? Meskipun sudah jelas bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan umat Islam secara sembarangan, mengapa fitnah ini terus disebarkan? Ada beberapa alasan diantaranya seperti yang pertama, lawan-lawan dakwah tauhid merasa terancam karena ajaran beliau menghapus banyak kebiasaan yang menguntungkan mereka, seperti praktik perdukunan dan ziarah kubur yang menyimpang. Yang kedua, kesalahpahaman akibat propaganda musuh-musuhnya, terutama dari kalangan sufi, ekstrim, syiah, dan kelompok lain yang merasa terancam oleh seruannya kepada tauhid yang murni. Yang ketiga, kurangnya pemahaman umat Islam terhadap ajaran beliau karena lebih banyak mendengar dari orang lain daripada membaca langsung karya-karya tulisnya. Maka dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan umat Islam secara sembarangan. Beliau hanya mengkafirkan orang yang telah ditegakkan hujjah tetapi tetap menentang Islam dan menghalangi dakwah tauhid. Orang yang jatuh kepada kesyirikan karena kebodohannya tidak serta-merta dianggap sebagai kafir. Tuduhan ini sering sekali digunakan oleh pihak musuh-musuhnya untuk menjatuhkan umat dari ajaran tauhid yang benar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, umat Islam perlu lebih cermat dalam memahami sejarah dan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab agar tidak terjebak ke dalam fitnah yang menyesatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang benar dan menjauhkan kita dari kesalahan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.